dipersembahkan oleh Alhamdulillah puasa kali ini kita bisa berbagi ya. Alhamdulillah ya dia. Setiap Alhamdulillah. bulan puasa mudah-mudahan terus rezeki abinya. Amin, Biar amin, berkah amin. ya. Insya Allah sedekah di hari biasa di luar bulan puasa aja Allah kasih pahalanya berlimpah-limpah. Ya. Masya Allah. Apalagi ini bulan Ramadan. Setiap kebaikan, setiap rupiah, setiap kurma, setiap kue yang kita hadiahkan dan kita sedekahkan itu menjadi amal jariah yang berlipat-lipat lagi karena kemuliaan bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Nabi sehat. Amin, amin ya Anak-anak rabbal sehat, alamin. kita semua sehat. Alhamdulillah, udah selesai semua. Waktunya kita panggil anak-anak buat sahur bareng. Ya. Yuk. Simpen. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa setia Metro TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di program Asmaul Husna insyaallah berkah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Masya Allah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayahanda ibunda keluarga muslim Indonesia dimanapun anda berada, yang ada di kota, yang ada di desa, Asmaul Husna adalah sifat-sifat Allah yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah membahas Ar-Rahman, kita sudah bahas Ar-Rahim dan sifat-sifat yang lainnya. Ada status sifat yang sangat dekat dengan kita. Ya. Apa itu? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Yang maha memberikan rezeki. Masya Allah. Jadi rezeki itu subhanallah, di antara sekian banyak rezeki, Allah memberikan 4 rezeki. Yang pertama rezeki dalam bentuk akal dan pikiran. Yang kedua Allah memberikan rezeki hati. Masya Allah. Kemudian yang ke berapa tuh? Ketiga. Allah memberikan al-haya, rasa malu. Rasa malu. Dan yang keempat Allah memberikan al-amal saleh, pahala. Pahala itu rezeki. Pahala kebaikan-kebaikan. Kenapa kok akal pikiran rezeki? Masya Allah. Kalau nggak punya akal? Nah, kalau nggak ada pikirannya, nggak ada akalnya, itu namanya majnun. Gilo. Orang-orang gila, ya. Majnun. Akal pikiran ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wazan fa inna zanna akdzabul hadis. Supaya akal pikiran ini jadi rezeki bermanfaat, harus banyak-banyak baik sangka. Misal contoh pinjam uang, terus kata Kak Aurel, jangan Kak, uangnya lagi mau kepake. Kak Aurel harus banyak-banyak baik sangka. Iya, oh ya udah. Oh, ya udah. Dia nggak mau, aku nggak bakal ganti. Oh gitu. Nggak bakal ganti. Oh kakak Queen. Aku nggak percaya soalnya kakak suka bohong nggak diganti. Oh gitu. Ini jadi sesi curhat ini Ade jadi dan kakak. curhat nih. Ini lagi nyontoin. Iya, Gitu. artinya ya itulah tadi. Iya. Artinya harus banyak husnuzon. Apa? Husnuzon. Tapi banyak kalau baik kakak Aurel sangka. punya utang, Queen juga wajib untuk nagih ya, ngingetin ya. Iyalah. Tapi dengan cara baik dan Betul. berbaik sangka, oke? Ya? Jadi rezeki yang pertama dari Allah adalah al-aqlu, akal. Aklu, akal. Tapi akal ini ada virusnya, ada penyakitnya. Apa tuh? Apa penyakit akal? Al-ghadabu. Amarah. Masya Allah. Emosi. Emosi. Jadi orang yang sering marah, orang yang sering emosi, sama aja dia tidak bersyukur dengan nikmat akal pikiran. Masya Allah. Karena fungsi akal ini buat menimbang-nimbang. Oh, kalau saya kayak gini, nanti bakal sakit hati nggak orang lain gitu. Oh, kalau Kakak Aurel ngomongnya sembarangan, nanti yang lain kesinggung nggak? Nah, itu memanfaatkan akal pikiran sebagai rezeki, jangan sampai virusnya masuk. Oke. Marah.
Al-ghadabu yuzilul aqla. Orang kalau sudah marah kehilangan akal. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi rezekinya? Hati. Hati. Hati pun ada virus. Apa tuh? Bukan cuman COVID. Tapi hati ada virus. Apa? Al-hasad. Oh, Iri, dengki. Hasud, dendam, kesumat. Masya Allah. Nah, rezeki ini kan hati ini kan rezeki. Hati adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya hati gimana coba? Ayo. Nggak ada cinta. Nggak ada cinta. Nggak ada kasih sayang. Nggak ada Aurel kangen sama Queen. Nggak ada Queen kangen Nggak sama ada Abi kangen sama Bunda. Iya. Atau Bunda kangen sama Abi. C. Nggak ada cinta, nggak ada kangen. Karena apa? Karena Allah menitipkan hati. Tapi hati-hati dengan hati. Itu dia. Karena virusnya adalah Virusnya iri dengki. Oke. Orang yang iri dengki berarti tidak bersyukur dengan rezeki hati yang Allah kasih. Baiklah kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, istirahat dulu, kita mau persiapan sahur dulu. Ya, ini harus cuci muka dulu. Cuci muka dulu, nanti yang dilanjut lagi ya Bi. Tadi kan 4 belum, baru 2 Abi. Antara akal, pikiran sama hati. Ada 2 lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi sesuai janji tadi kita kembali ke Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Masya Allah Bi, pemirsa nunggu-nunggu nih tadi jeda sedikit iklan. Jadi Abi tadi kan Abi udah menyampaikan nikmat rezeki itu ada 4. Yang pertama tadi akal, pikiran. Yang kedua hati. Nah yang ketiga sama keempat apa nih? Oke. Nikmat yang ketiga apa tadi? Ingat nggak Kak? Rasa malu. Al-haya. Maka ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda al-haya minal iman. Orang yang beriman itu tinggi rasa malunya. Masya Allah. Tapi ada virus. Virusnya apa Bi? Nah, ini karena setiap rezeki pasti ada virusnya. Setiap kesehatan pasti juga ada virusnya. Iya kan? Penyakit. Ada penyakitnya. Maka virus dari al-haya ini adalah at-tama'. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya tamak. Rakus. Serakah. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemaruk, mau apa aja. Dikasih 5 maunya 10. Dikasih 10 maunya 100. Masya Allah, innalillahi. Dikasih 100 maunya berapa Kak? 200. 200. Pokoknya Kakak nggak terus gitu kan aja. Ya? Enggak ya Kak ya. Dikasih 1 juta maunya 2 juta. 10 juta. Oh 10 juta. Lebih banyak lagi ya Bi ya? Lebih banyak nggak lagi. ada puasnya. Nggak ada syukurnya kalau orang Nggak ada kayak gitu. syukurnya. Nauzubillah. Itu sampai kapanpun dia seperti orang yang minum air laut. Haus terus ya Bi ya? Haus terus. Nggak pernah ketemu hausnya hilang. Iya. Maka orang yang rakus, kemaruk udah nggak ada rasa malunya. Hati-hati orang kalau sudah rakus nanti hak orang lain berani diambil. Yang bukan punyanya berani dia embat. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai muslim ini punya rasa malu dan jauhi rasa tamak. Supaya apa yang sudah ada dalam hidup itu benar-benar jadi karunia, jadi anugerah. Betul. Dan bersyukur. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Berarti yang sekarang yang berapa? Yang keempat. Yang keempat itu amal kebaikan. Amal soleh. Tapi, wah ini yang paling bahaya. Apa tuh Bi? Bahaya itu lebih dari bahaya. Amal soleh kan rezeki, mahkotanya, kebanggaan manusia. Betul. Entitas manusia itu salah satunya adalah amal baik, tabungan kita buat di akhirat. Tapi itu semua ada virusnya lagi. Apalagi virusnya? Bisa hilang dengan ghibah dan fitnah. Ya Allah, innalillahi raji'un. Al-ghibah wal fitnah tuzilul amal saleh. Ya Allah. Ghibah dan fitnah bisa menghilangkan semua amal baik kita. Ya Allah, innalillahi raji'un. Aduh, jadi ibroh banget ya. Orang kan kadang-kadang gini, ngomongin orang, ghibah kan sebenarnya itu bukan fitnah kan, yang memang sudah terjadi, memang terjadi, tapi nggak boleh juga diomongin. Tuh pemirsa, berarti kita nggak boleh ghibah atau fitnah. Udah deh,
jaga banget belajar ya Bi ya, kata Abi Iya. juga kita ini keluarga yang tentunya masih belajar. Saya juga sebagai istri masih belajar untuk perempuan sebenarnya Bi. Pemirsa juga sama, banyak ibu-ibu yang Iya. pasti susah banget menghindari gibah sama fitnah. Gimana caranya Bi biar kita dijauhkan dari sifat itu? Ya sebenarnya semakin banyak menjaga, perempuan kan semakin diberi kesempatan lewat cetakan pabriknya buat banyak berkata-kata, Aduh ya Allah. buat banyak ngomong. Nah, justru semakin perempuan banyak ngurangin ngomong, semakin banyak pahala. Gitu ya. Laki-laki nggak banyak ngomong wajar. Jadi dari Betul nggak, 20.000 kurangin jadi 10.000. Kak? Iya. Banyak di rumah lah ya. Ah. Tentunya itu sebenarnya tipsnya ya. Daripada buat ngomongin orang, gibah dan fitnah, akhirnya nggak dapat apa-apa. Iya bener, rugi Karena ya. ada cerita gini Kak, ada satu orang nih mau masuk sorga, satu langkah lagi, selangkah lagi masuk sorga. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang, malaikat, itu yang mau masuk sorga jangan dikasih. Aduh. Loh, kenapa emang? Karena selama hidup dia sering banget tuh gibahin saya, dia ngomongin saya, dia fitnah saya nggak ikhlas, saya nggak ridho kalau dia masuk sorga. Jadi ternyata kita nih masuk sorga juga atas ridhonya banyak orang gitu. Aduh ya Allah. Ketika kata malaikat, kenapa emang? Ini orang sering ngomongin saya, sering gibah. Kata malaikat, ya udah, maka ambil semua pahala dia, kembalikan untuk kamu yang sering dia gibahin. Orang yang tadi mau masuk sorga, nggak jadi masuk ke sorga, orang yang nggak punya amal apa-apa, karena sering digibahin, jadi dapat pahala dan masuk ke sorga. Aduh, yang rugi, yang Ya, ngomongin rugi. orang Yang ya. Bi, ngomongin orang. Itulah 4 rezeki yang diberikan oleh Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Ini rezeki bukan rezeki uang ya. Iya. Ini rezeki nggak bisa dibeli pakai uang. Coba, kakak bisa nggak beli akal pikiran pakai uang? Nggak bisa. Punya uang 1 miliar, Nggak bisa. siapa yang jual otak? Nggak ada. Otak kambing mah banyak, bisa disop, Dimakan. Kalau kecerdasan, intelektualitas nggak bisa. Siapa yang bisa beli hati? Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang bisa beli rasa malu? Nggak ada. Siapa yang bisa beli dengan uang amal soleh? Nggak ada. Nggak ada. Inilah rezeki, tidak selamanya dengan uang. Bahkan 4 rezeki ini Allah berikan free, gratis, tinggal kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, Wallahualam Masya bishawab. Allah. Gitu ya Abi ya? Iya. Abi ditahan dulu. Oke. Karena kita harus mempersiapkan sahur. Tapi jangan kemana-mana karena Asmaul Husna insya Allah berkah Berkah. akan kembali lagi. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kakak, kenapa sih kok kayak nggak bertenaga? Kan tadi udah sahur. Iya nih bun, aku ngerasa badan aku kurang bertenaga. Gimana sih bun caranya biar badan aku tetap kuat selama bulan puasa? Di bulan puasa ini kita harus menjaga kesehatan agar selalu fit. Jadi pas sahur sangat penting untuk memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Nih, salah satunya minuman susu steril susu 7 kurma. Nah, bener. Kalau tubuh kita kuat selama bulan puasa, jadi kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang Nabi kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti sholat malam, zikir, dan tadarus Quran. Maka kita harus konsumsi susu 7 kurma. Yuk, minum yuk. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa kurmanya enak, jadi nggak bikin hambar dan nggak enak. Iya, bener banget Kak. Dan susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan, memiliki banyak khasiat dalam tubuh, dan mengandung nutrisi susu steril.
jadi double khasiatnya. Tahu nggak sih, sahur dengan kurma ada dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Emang kurma mengandung apa sih, Bi? Buah kurma mengandung banyak nutrisi yang mudah dicerna oleh tubuh dan memiliki manfaat yang sangat besar untuk menambah stamina sekaligus baik bagi kesehatan. Pas banget kan, susu 7 kurma ini bisa diminum saat sahur. Masya Allah. Masya Allah. Bener banget tuh Bi, selain buah kurma yang sangat bermanfaat bagi tubuh, pohon kurma juga sangat bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Getahnya bisa jadi sirup, terus daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa menjadi perabotan dari kayu. Masya Allah, kita sebagai manusia pun harus seperti pohon kurma yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Bunda udah stok susu 7 kurma di rumah selama bulan puasa. 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kembali lagi di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan segala rezeki untuk kita semua, termasuk rezeki yang sudah kita bahas. Iya. Rezeki yang nggak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang pemimpin negara yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Tapi Rasul tidak pernah tidak pernah menyimpan rezeki yang Allah kasih terlalu lama. Maka ada satu hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Masya Allah. Kalau kita beriman, percaya pada hari kiamat, maka harus memuliakan tetangga. Tetangganya deh, teman-teman dede, tetangga mami, tetangga Bahkan dede. Rasulullah bilang ke istri tercinta Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kamu mau tidur, terus di lemari masih ada makanan, maka cepat bagikan makanan itu, karena kita nggak pernah tahu apakah malam ini terakhir kita hidup. Karena sebaik-baiknya kita mengakhiri malam itu dengan berbagi rezeki sebelum tidur. Rezeki. Sehingga di rumah udah nggak ada yang bisa dinikmatin, semua udah dibagikan Dikosongin dengan itu sedekah. Ya cuman ya nggak kosong-kosong amat. Adalah Sisain buat juga. Ntar kalau anak mau minum nggak ada air ya bingung kan. Intinya berbagi rezeki. Iya. Ar-Razzaq mengajarkan kita untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi-bagi rezeki. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kenapa kalau ada yang ngasih hadiah kita bilang terima Kasih. Habis nerima jangan lupa Habis terima ngasih. kasih. Queen habis nerima uang dari Abi, Kakak Aurel nerima uang dari Abi, jangan lupa ngasih sedekah. 500 nabung, Bi. Ya, 1.000, 2.000 buat orang lain. Misalnya ketemu temen yang, aduh lupa bawa uang jajan, ya udah nih, aku kasih uangnya. Gitu. Masya Ar-Razzaq. Allah. Udah gitu nggak? Memberikan rezeki, salah satu sifat Asmaul Husna yang harus kita teladani. Jangan pernah pelit, insya Allah orang yang tidak pelit hidupnya tidak akan pernah ketemu sulit. Masya Allah. Jadi kita harus mengamalkan tentunya sifat ar-razzaq dalam kehidupan sehari-hari. Wah, Betul. luar biasa. Bagaimana sih Ustadz supaya kita ini bersyukur, selalu bersyukur dengan rezeki yang Allah kasih. Makanya orang Arab tuh kalau ngucapin makasih bahasanya syukran. Syukran. Syukran itu satu akar kalimat dengan syukru. Asyukru, syukran, bersyukur. Asyukru bahasa Arab, di Indonesia jadi syukur. Jadi orang yang bersyukur, orang yang selalu berterima kasih sama Allah. Makanya kenapa terima kasih bahasa Arabnya syukran. Orang yang bersyukur, orang yang selalu berterima kasih. Dikasih sedikit, terima kasih ya Allah. Dikasih Dikasih banyak. lebih,
terima kasih. Alhamdulillah, terima Dikasih banyak juga terima kasih. Enggak ada apapun terima kasih. Karena kita dulu datang tidak membawa apapun, pulang kepada Allah juga tidak akan membawa apapun. Jadi terima kasih ya Allah, Engkau sudah banyak menitipkan rezeki, baik dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk yang tidak bisa dibeli dengan materi sebanyak apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, amalan atau doa supaya menjemput rezeki selain kita ikhtiar berusaha, doa apa yang memang mungkin pemirsa banyak ada yang bertanya doa apa yang dibaca supaya dipermudah rezeki gitu loh. Ya, rezeki yang paling mahal tuh hidayah. Hidayah, masya Allah. Ketika hati kita diberikan cahaya, maka ini dulu kita minta sama Allah yang penting hatinya dulu supaya dapat hidayah, supaya banyak bersyukur. Bagaimana doanya? Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal ardo binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Masya Allah. Ya Allah, terangi kami, terangi hati kami, terangi kolbu kami dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari. Masya Allah. Kan bumi nggak pernah selesai nih, diterangi oleh matahari. Nah seperti itulah kita memohon kepada Allah, supaya hidup kita seperti bumi yang tidak pernah berhenti diterangi oleh cahaya matahari. Maksudnya kita meminta supaya hati kita terus diterangi oleh cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Abi, kita harus pamit. Ya. Tapi insya Allah kita akan kembali lagi besok. Karena selalu setia selama 30 episode menemani pemirsa semua di Metro TV. Oke. Dengan program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Semoga bermanfaat. Doakan kami menjadi keluarga yang lebih baik lagi, yang lebih sakinah lagi. Amin, ya Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.